Ya, assalamualaikum teman-teman. Kita akan bahas kembali inovasi hipotenusa MLBB. Kali ini kita akan bahas apa sih sekarang ini kan lagi gandrung itu di Piala Presiden tim-tim seperti EVOS, Brands, Versik dan sebagainya gitu. Menggunakan fighter ya, hyper fighter. Namun saya rasa kurang efektif nanti kalau misalnya mereka masuk ke M4 gitu. Karena bagusnya itu hyper fighter itu fighter yang bisa nge-push juga gitu, seperti Sun, Argus dan lain-lain gitu. Jadi bukan fighter untuk team fight ya. Kalau menurut saya bagusnya kayak gitu kalau mau hyper gitu. Ya kita akan buktikan di sini. Kita akan buktikan di sini efektivitasnya. Nah, kalau misalnya fighter ini misalnya di counter sama lihat hero-hero di sini gitu. Apalagi ini MM-nya aja udah nggak bisa kita serang dengan physical damage gitu kan. Bisa-bisa kita yang emang mati terus kita pasti. Ininya juga ada ini hero yang bisa ibaratnya tuh mengcounter kita ultinya itu, jadi dia juga kebal juga Valentina ini ya. Ini pun nggak bisa kita counter, ini pun nggak bisa kita counter, ini tiga ini empat ini semuanya nih nggak bisa kita counter. Makanya itu kalau kita udah poin killnya udah kalah kayak gini, maka jalan yang terbaik adalah pilih hero core fighter yang bisa sebagai offliner juga gitu. Jadi saat mereka team fight kita bisa juga mempush sampai menghancurkan base tanpa mereka sebenarnya mereka tahu, tapi karena mereka udah ke bawah tim fight jadi nggak bisa kabur gitu, jadi kita yang bisa mencuri base. Nah kita lihat contohnya di sini. Nah sebelum itu kita lihat aja tuh dari segi turret damage-nya aja kita paling gede ini 19.000, dari yang lainnya ini paling gede 19.000 kita gitu. Yang kedua 14.000 itu dari MM-nya musuh gitu kan. Ini kita lihat contoh kasusnya. Ya, kita lihat. Nah, sebenarnya di sini kita udah menyarankan gitu pilot Zilongnya supaya hyper juga, jadi double hyper. Jadi ini akan lebih mempercepat end ya gitu, mempercepat ending game ini. Maksudnya kalau tekniknya bagus cepat menangnya, kalau tekniknya kurang tepat ya nanti kita lebih cepat kalahnya gitu. Nah seperti itu. Tapi di sini Zilongnya lebih tidak jadi jungler juga gitu, karena ini kita solo jadi seperti itu ya. Solo itu kadang lebih banyak AFK-nya, lebih banyak yang nggak tahu job desk-nya atau misalnya nggak tahu buta map gitu ya. Komunikasi ya. Sekalipun dari awal sampai akhir kita godnya ini ya ketinggalan jauh, hampir di atas 230 god gitu ya, tapi yang penting kita hero core bisa komplit surat juga sebagai offliner juga gitu. Tidak bisa ya hero-heronya counter semua gitu. Tapi kalau Zilongnya pun ini jadi hyper sendiri gitu. Kecuali kalau dual hyper mungkin bisa ya kali gitu kan, apalagi untuk mengkontes Lord dan Tarkor itu kalau punya 200 retribution itu justru akan lebih banyak. Bagaimana pembahasan sebelumnya gitu. Gandrung ya menggunakan hero-hero yang fighter gitu sebagai aktor. Ya bisa itu kurang tepat gitu jika digunakan di apalagi untuk melawan base yang daya pushnya tuh tinggi banget gitu. Kekompakan gitu. Jadi salah satunya dengan cara offliner yang benar-benar bisa mempush turret secara cepat saat mereka lengah.
tengah itu mid laner itu merupakan garis hipotenus saya, yaitu gampang menghubungkan dua base dengan jarak dekat. Kita kan udah unggul di awal dapat di tengah. Lama-lama tatkala tim fight udah unggul sebenarnya. Kesalahan sedikit. Mulai terkecil gitu. Di sini ya dengan hero komposisi, tapi kita lihat apa membalikan keadaan. Susah untuk mengcounter musuh-musuhnya karena mereka juga imun ya terhadap ini mortality Argus. Lambat sedikit. Di sini kita red unggul ya, tapi mengkontes Lord salah gitu. Sini kita ke kecolongan ya. Kita percepat lagi. Ini kita kena rusuh. Wah, di sini kita mulai dikejar-kejar, sulit untuk melepaskan diri. Ya. Istilahnya kalau kita dikejar-kejar itu berupaya maju mundur sehingga kita buying time dulu. Jadi tim kita bisa ya kill ya seperti inilah. Kita poin lagi. Cuman gak tahu nih pada saat tim fight kalau nggak salah kita selalu kalah karena memang buat mereka draftnya ya. Kita kecolongan lagi. Sini kita kehilangan Lord, nggak bisa mengkontes karena cuma player aja yang tersisa. Kita kecolongan niat mau nge-push tapi ternyata ketahuan ya. Kalau seperti ini akan habis turret kita. Lambat. Salah tadi loncatnya seharusnya ke depan, ada mistake sedikit tadi. Sini war berlanjut war. Sini sebenarnya mereka bisa end game ya. Nah, cuma di sini saya berupaya untuk memfokuskan mereka ke depan. Ya, jadinya agak sedikit buying time supaya base nggak tersentuh dulu oleh minion gitu kan. Kalau udah tersentuh biasanya akan lebih mudah hancur gitu. Di sini point kill udah mulai kalah, the gold pun udah mulai kalah, maka metode yang tepat itu secara inovasi itu kita udah nggak usah ikut tim fight lagi, fokus aja kita
split push ya. Kita bisa split push sekalipun kita core gitu ya, karena nggak mungkin lagi kita team fight, apalagi hero kita ini ternyata nggak bisa mengcounter semua gitu. Kita udah sibuk dengan team fight, akhirnya mereka kecolongan map ya, seperti itulah tekniknya. Jadi kita nggak perlu ikut-ikut war gitu, sehingga lord mereka pun kan jadi sia-sia gitu kan. Ya demikian ulasan singkat kali ini, semoga bermanfaat. Ini sangat dianjurkan ya untuk melawan tim-tim kuat. Jadi kita core-nya itu berfungsi sebagai ini, sebagai hero yang bisa split push gitu. Nah dari sini juga bisa dilihat dari turret damage-nya juga kita paling besar karena kita split push gitu. Nah, jadi sangat dianjurkan untuk nanti kejuaraan M4, mudah-mudahan RRQ dan Onyx ini bisa lah menggunakan inovasi seperti ini gitu untuk mengagetkan musuh sebagai shock terapi gitu kan. Ya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.